Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara pada saat hari ini? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, penuh syukur dan sukacita dari Tuhan. Kembali saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Saya mengajak saudara untuk membacanya terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan hari ini adalah mengejar perkenanan Tuhan. Secara khusus saya membaca dari pasal yang ke-5 ayat 9 dan 10. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hidup sebagai seorang Kristen yang mengalami penderitaan bukanlah keadaan yang mudah. Kesulitan dan kesusahan selalu datang silih berganti, seakan-akan tidak pernah ada habisnya. Mungkin di antara kita sudah ada yang lelah dengan keadaan yang penuh dengan beban berat ini, dan kemudian menyerah putus asa. Bagaimana kita bisa memiliki pemikiran yang benar menyikapi keadaan hidup ini? Rasul Paulus menyatakan di dalam pasal yang keempat ayat 16 sampai 18 bahwa penderitaan yang dialami olehnya ketika melayani Tuhan menghasilkan kerohanian yang semakin baik. Penderitaan di dalam dunia akan terus ada, namun ketika dihadapi dengan kesetiaan dan kebenaran di dalam Tuhan, maka kita sedang mengerjakan kekekalan di masa mendatang yang jauh lebih besar dari penderitaan kita saat ini. Secara logis, hal ini sepertinya tidak masuk akal dan penuh khayalan. Namun, fakta dan kebenaran tentang hidup kekal setelah kematian di dunia memanglah benar adanya. Paulus menjelaskan tentang kemah sebagai sebuah keadaan sementara tubuh manusia yang hidup di dunia. Tubuh kedagingan ini sangat erat dengan hal-hal duniawi yang berpotensi memisahkan kita dari Tuhan. Namun, kita bersyukur bahwa Allah menyediakan kasih karunia dan keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus, serta melalui Roh Kudus kita diyakinkan tentang jaminan kekekalan yang kelak akan kita terima. Maka dari itu, respon keselamatan kita sebagai orang-orang percaya adalah mengutamakan kebenaran dalam kehidupan kita. Mulailah mengerjakan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, dari hal yang kecil, sepele, sampai kepada hal yang rumit dan besar. Kiranya kita memiliki pemikiran, perkataan, dan perbuatan yang mencirikan murid Kristus di tengah keluarga, komunitas masyarakat, dan juga gereja kita. Ingatlah, meskipun iman yang menyelamatkan kita, perbuatan baik itu adalah respon keselamatan yang harus tetap dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika kita menghadap tahta pengadilan Allah, Yesus Kristus menyambut kita dan melayakkan kita untuk bersukacita dalam kerajaan surga. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan buat kesempatan kami bisa belajar firman Tuhan pada saat ini. Kami rindu Tuhan Yesus yang akan memberkati, memberikan yang terbaik, sehingga ketika kehidupan kami di tengah segala kesusahan dan juga kesulitan kami terus mengerjakan kebenaran di dalam Tuhan.
Kami percaya Tuhan, yang terbaik dan terindah Tuhan akan nyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati.